Ya, pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat semuanya. Sore ini kita bakal bicara satu topik yang agak serius sedikit ya, walaupun singkat ya. Tapi mudah-mudahan ya sebenarnya ini hanya pengulangan dari pembahasan dari apa yang pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang masalah ruang untuk berkembang ya, room for development ya. Jadi yang dibutuhkan oleh Gen Z dan termasuk generasi saya juga, ini sebenarnya nggak hanya sekedar lapangan pekerjaan. Waktu itu dalam Chatterbox kan kita udah bahas itu tentang kalau diakumulasi dari manifesto kampanye Prabowo Gibran ditambah lagi 800.000 yang dijanjikan Menteri BUMN Pak Erick Thohir usai Bank Emas itu diluncurkan, jadi totalnya kan 19,8 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bicara penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik maupun CIA World Factbook ya, sebenarnya kita perlu hitung lagi dan kita perlu kaji lagi berapa jumlah sebenarnya penduduk usia produktif di Indonesia ini. Karena kan piramida penduduk Indonesia ini kan adalah mayoritas adalah generasi muda dan sebagian besar adalah orang-orang yang usia produktif. Dari 280 juta penduduk Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, cukupkah dengan lowongan pekerjaan itu? Belum. Yang dibutuhkan saya dan teman-teman generasi muda Indonesia sebenarnya lebih dari sekedar lowongan pekerjaan. Lebih dari sekedar lapangan pekerjaan. Lebih dari sekedar kondisi politik dan ekonomi yang stabil, masyarakat yang makmur sejahtera, tingkat kemiskinan turun drastis, orang-orang bisa dapat pendidikan yang layak dalam jumlah yang banyak, orang-orang dapat layanan kesehatan yang prima, jumlah penerimanya juga banyak ya. Tapi lebih dari itu, tapi yang kami butuhkan, yang saya dan teman-teman generasi muda Indonesia butuhkan itu sebenarnya adalah ruang untuk berkembang, room for development gitu loh. Kalau ruang untuk berkembang ini ditutup semua oleh yang tua-tua, terus kita yang muda ini dikasih berapa ruang, seberapa luas itulah ruang untuk berkembangnya. Kita membutuhkan ruang untuk berkembang ya. Karena jujur dari pengalaman saya aja ya, ruang untuk saya berkembang ini hampir ditutup semua oleh mereka yang usianya tua-tua, oleh mereka-mereka yang masih kepengen eksis, oleh mereka yang masih kepengen ya punya pengaruh lah di masyarakat, mereka yang masih pengen punya nama gitu di masyarakat, sehingga membatasi kita yang muda untuk berkembang. Ini nggak boleh lagi terjadi. Makanya kenapa muncul muncul tagar kabur aja dulu di media sosial. Karena konon katanya di luar Indonesia itu negara-negara yang memiliki populasi yang hampir mirip dengan Indonesia memberi ruang untuk anak mudanya berkembang. Bahkan kalau kita bicara negara-negara maju, mohon maaf, piramida penduduknya ada yang kebalik.
penduduk generasi tuanya lebih banyak daripada generasi muda, sehingga generasi mudanya mungkin bisa lebih maksimal berkembang di sana. Karena penduduk di sana mayoritas sudah pada tua-tua, sudah pada advanced age. Kalau di beberapa negara maju di Eropa Barat ya, itu penduduknya imbang lah antara generasi tua dan generasi mudanya. Tapi generasi mudanya sangat bisa berkembang di sana. Beda dengan di sini. Gitu loh. Sangat sulit untuk generasi muda untuk berkembang. Kenapa? Ruangnya ditutup. Celah untuk berkembangnya ditutup. The room for development has been closed. The opportunity for development has been shut off. Ya, by the elders. Itu problemanya. Kalau di sini. Kenapa? Ya kayak generasi tua ini kayak nggak mau ngalah sama yang anak muda gitu loh. Anak muda biar berkembang. Tapi dengan alasan gini, ya anak muda yang kayak gimana dulu yang harus dikasih ruang untuk berkembang. Sekarang gini deh, persoalan klasik generasi muda Indonesia itu adalah mereka ini, termasuk saya juga ya, rawan rentan terhadap hal-hal yang menyentuh tindak pidana, narkotika, pembegalan, perampokan, pembunuhan, masalah kriminalitas lain. Bahkan mohon maaf, ada yang menjadi pelaku hubungan sesama jenis atau biasa disebut LGBTQ. Kenapa? Karena ini apa ya? Boleh dibilang efek komplikasi dari ditutupnya ruang untuk berkembang buat anak-anak muda. Ini kan bahaya gitu loh. Mau sampai kapan ruang untuk berkembang bagi anak-anak muda di negara kita ini ditutup rapat? Coba ketika ada yang ingin berkontribusi buat bangsa dan negara Indonesia, malah kalau nggak dikriminalisasi, dipenjara, ya paling-paling dikutilin, ya diusilin, dihujat, dicaci maki, di apa segala macem gitu kan. Ada contoh kejadiannya itu. Ada contoh kejadiannya. Ada. Bukan ada lagi, ada banget. Dan saya masih ingat itu kebetulan. Sementara giliran mereka yang ngerusak bangsa, mereka yang merusak anak muda Indonesia, wah dikasih karpet merah yang luas banget. Bahkan difasilitasin. Iya, difasilitasin. Coba itu. Difasilitasin. Bayangkan. Difasilitasinya lewat berbagai macam kebijakan yang pro kepada perusak bangsa, perusak Indonesia. Salah satunya apa? Lewat undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran kalau nggak direvisi, ini akan ngerusak bangsa Indonesia. Padahal sebelum ada undang-undang penyiaran tahun 2002, tayangan TV Indonesia itu pada bagus-bagus. Tapi setelah ada undang-undang penyiaran tahun 2002, belum lagi ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang diberi kewenangan menyensor secara ya berlebihan gitu ya, rusak. Akibatnya orang lari jadi ngelihat Pargoy di TikTok. Ini kan jadi saya tuh prihatin gitu, kok pemerintah ini lebih pro kepada perusak bangsa ketimbang mereka yang ingin memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Gitu loh. Jadi ini harus di stop sih. Yang kayak begini ini harus dihentikan secepatnya gitu loh. Karena kalau tidak dihentikan secepatnya bisa membahayakan. Ya, bisa sangat membahayakan untuk berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Percaya deh. Ya. Makanya
Sekali lagi yang kita anak muda Indonesia butuhkan nggak cuma sekedar apa yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya, tapi ruang untuk berkembang. Percuma ada kondisi politik stabil, ekonomi stabil, sosial stabil, orang pada pintar, orang pada sekolah, pada sehat, pada makan bergizi, bernutrisi, ya. Orang bisa kuliah, orang bisa kerja, orang bisa wirausaha. Kalau ruang untuk berkembangnya saja tidak ada. Coba renungkan dan pikirkan baik-baik aspirasi dari saya ini, mudah-mudahan jadi pertimbangan. Selamat sore dan terima kasih telah menonton.